Ya, pemirsa, Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah sepakat menetapkan biaya haji yang harus dibayarkan jemaah sebesar 49,8 juta rupiah untuk tahun 2023. Dan angka tersebut 55,3% dari total biaya haji yang disepakati sebesar 90 juta rupiah. Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah sepakat untuk melakukan efisiensi berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Sehingga total biaya haji turun menjadi 90 juta dari usulan awal pemerintah sebesar 98 juta rupiah. Komisi 8 DPR dan pemerintah juga sepakat biaya haji yang harus dibayarkan jemaah sebesar 49,8 juta rupiah atau 55,3% dari total biaya haji. Sementara nilai manfaatnya sebesar 40,2 juta rupiah atau sebesar 44,7%. Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengakui kesepakatan ini merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah dan DPR. Yakut juga memastikan penurunan biaya ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji. Akhirnya BPIH 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang telah disepakati ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya pemerintah mengusulkan biaya haji tahun 2023 per jamaah sebesar 69 juta rupiah atau 70% dari biaya penyelenggaraan haji sebesar 98,8 juta rupiah. Sementara 30% sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu dengan disetujuinya biaya naik haji tahun ini menjadi 49,8 juta rupiah, Ketua Panja Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang memastikan jemaah haji tahun 2022 dan 2023 masih harus membayar biaya tambahan. Ya, untuk jemaah haji lunas tunda tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 lalu sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun ini dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9.400.000. Sementara jemaah tahun 2023 sebanyak 106.590 orang juga harus membayar tambahan sebesar Rp23,5 juta. Panja juga memastikan untuk jemaah lunas tunda di tahun 2020 sebanyak 84.609 jemaah namun belum berangkat tidak akan dibebankan biaya apapun. Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah menyepakati bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas diberlakukan pengelompokan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan. Pada kelompok jemaah haji sebagai berikut: jemaah haji lunas tunda tahun 1443 atau 2022 Masehi sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta. B. Jemaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sebanyak 106.590 jamaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, biaya haji tahun 2023 naik menjadi 49 juta rupiah, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Farid Aljawi. Beliau adalah Sekjen DPP Ampuri. Selamat pagi, Pak Farid. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, sepertinya masih di mute, Pak Farid. Salam sehat, Pak Pras. Ya, salam sehat juga. Ini menarik tadi sudah disampaikan begitu, sudah disepakati ya untuk biaya penyelenggaraan haji di tahun 2023 ada kenaikan. Sehingga tadi sudah ditetapkan 10 juta rupiah kurang lebih yang harus ditanggung untuk kenaikan di tahun 2023 ini. Review dari Ampuri seperti apa ini, Pak Farid? Jadi mengenai kenaikan memang selalu menarik, apalagi haji ini diselenggarakan tiap tahun dan tiap tahun selalu ada hal yang baru. Ya,
tahun ini ya perlu diketahui tahun ini adalah tahun pertama kali ya kita melaksanakan ibadah haji secara penuh ya setelah pandemi. Kalau kemarin 50%, sekarang 100%. Nah, kita patut bersyukur sama pemerintah ya. Dari usulan ini turunnya banyak karena kemarin tim Komisi 8 ke Saudi kebetulan juga bareng saya juga ya kita diskusi banyak tentang berbagai hal. Memang ada faktor ya yang membuat harga-harga ini menjadi naik. Yang pertama adalah fuel ya atau bahan bakar pesawat yang ini berpengaruh sekali karena belanjanya dalam bentuk US dollar dan real. Nah, sehingga ini berpengaruh juga kepada tiket pesawat. Yang kedua ya kenaikan harga-harga hotel. Ya, saat ini harga hotel kenaikannya sangat signifikan. Ya, dibuktikan dengan apa? Karena saat ini ya ini juga tahun pertama kali Muslim di seluruh dunia melaksanakan liburan umroh yang berbarengan dengan liburan anak sekolah. Pertama kali umroh dibuka pada tanggal 8 Januari 2022, ya. Nah, itu liburan pertamanya di bulan November ini, ya November 3 bulan ya November, Desember, Januari, ya. Desember, Januari, Februari, Maret, ya, April dan ini juga mendekati haji sehingga harga-harga semuanya naik. Ya, bahkan hotel di umroh aja mencapai 300% kenaikannya. Oke. Nah, dengan ditetapkannya harga, bahkan harganya bisa diturunkan, ini menurut saya sudah realistis lah, ya bisa diterima di masyarakat. Baik, jadi menurut Anda kenaikan harga 10 juta rupiah begitu yang harus ditanggung oleh jemaah begitu ataupun calon jemaah haji baik yang akan tunda ataupun yang akan berangkat di tahun 2023 ini masih bisa diterima dan penambahannya sejauh ini seperti apa ini Pak Farid kalau misalnya Anda lihat dari mungkin jemaahnya Ampuri begitu yang akan berangkat haji? Menurut saya masih bisa diterima ya dan masuk akal ya karena kalau kita tidak naikkan juga ya ini sudah tidak realistis malah karena umroh di kurun waktu yang cuma 9 sampai 12 hari ya itu aja sudah harganya rata-rata sudah 30 juta. Nah ini haji yang jumlahnya di atas 35 hari dengan menggunakan pesawat yang sama, rute yang sama, nah, angka segitu angka yang realistis. Nah, bagi kami sebagai masyarakat tentunya, ya, jika angka ini realistis, jangan sampai masyarakat gagal haji berangkat 3-4 kali. Kenapa? Tahun 2020 pandemi, 2021 pandemi, 2022 ya itu kenaikan usianya di atas 65. Oke. Nah, 2023 jangan sampai ada alasan lagi tidak melunasi karena tidak mampu ya dengan kenaikan yang begitu tinggi. Makanya pemerintah mengambil kebijakan supaya tahun ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah terkait dengan biaya tambahan yang harus dibebankan begitu dengan adanya kenaikan beberapa faktor tadi ada after hotel atau akomodasi dan juga berbarengan dengan libur sekolah seperti apa? Karena kan ini juga dari totalnya sebelumnya saja ada 90 jutaan begitu meskipun ini ada sebagian yang dibayarkan oleh BPKH ya. Anda melihatnya seperti apa ini Pak Farid? Nah, ini kan ada nilai subsidi dari BPKH. Ya, tentunya BPKH itu kan mengelola sekitar 166 triliun. Dan saat ini nilai manfaatnya baru sekitar 7,1 ya. Artinya masih ada biaya yang memang dibebankan kepada BPKH yang memang harus dicari solusinya. Nah, solusinya memang menurut saya harus ada ya sektor-sektor real yang menguntungkan, yang dikelola dari dana BPKH, bukan sekedar hanya dari SBN atau obligasi dan lain-lain. Oke. Nah, salah satunya ya kita menyarankan untuk dikelola di ekosistem haji umroh. Oke. Seperti apa? Pemerintah ini kan sudah pasti perlu pesawat untuk mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi. Bagaimana pesawatnya ini nanti istilahnya leasing atau beli, ya, yang mana ini menjadi pengelolaannya oleh pemerintah. Nanti masyarakat bisa membeli, ya, artinya dipakai haji juga bisa dipakai umroh. Baik. Karena jumlahnya umroh ini lebih banyak daripada jumlah haji. Sampai saat ini data kami sudah hampir 1,4 juta umroh. Ya, masyarakat umroh dari Indonesia ya yang mereka sejak dibuka pada awal 2022. Sedangkan haji cuma 221
ribu orang itu pun 8% diambil plus. Yang kedua, hotel. Ya. Hotel ini gimana juga dikontrak oleh jamaah haji, namun juga bisa diambil oleh jamaah umroh sebagai alternatif umroh ekonomis. Yang mana nanti nilai manfaatnya juga bisa lebih maksimal dalam rangka mensubsidi biaya haji tersebut. Oke Pak Farid, tapi kalau tadi sudah disampaikan informasinya bahwa memang yang terkena biaya tambahan bagi untuk ibadah haji adalah jemaah lunas tunda begitu tahun 2022, kemudian yang 2023. Sementara yang tahun-tahun sebelumnya yang belum berangkat begitu seperti apa? Apakah memang tidak dibebankan biaya tambahan? Nah, ini nanti skemanya mungkin diatur lagi ya. Maksudnya yang tahun 2021 begitu. Iya. Ya, yang mereka sudah melunasi Ya. di tahun 2021 ya tentu ya uangnya tidak diambil kan berarti. Nah, karena uangnya tidak diambil ya mereka tidak harus menambah karena kemarin memang ada edaran dari pemerintah ya jika memang tidak bisa berangkat tahun ini banyak juga mereka yang menarik uangnya. Kalau menurut saya itu adalah hal yang fair ya. Karena uangnya tidak ditarik maka dia tidak perlu melakukan penambahan begitu. Tapi kalau uangnya ditarik ya mereka tetap harus melakukan penambahan. Karena memang pemerintah juga membuat perhitungan ya terkait dengan nilai manfaat begitu. Jadi ini yang tahun 2021 yang uangnya tidak ditarik, mereka bisa berangkat tahun ini begitu tanpa ada biaya tambahan, Pak Farid? Betul. Oke. Nah, mekanisme ini Uangnya tidak ditarik kan tidak ada penambahan kan? ya. Halo? Yang uangnya tidak ditarik kan mereka tidak ada biaya penambahan. Yes. Oke, itu berarti perbedaannya ya, Pak Farid ya. Bagi jemaah yang uangnya masih ada begitu atau tidak ditarik, mereka akan mendapatkan ya ibaratnya ada privilege begitu yang didapatkan pada saat tahun keberangkatan di tahun 2023. Nah, terkait dengan wilayah-wilayah mana saja dan berapa besar, karena ini Anda katakan 100% begitu, mekanisme keberangkatan haji tahun ini akan lebih mudah kan karena kita tahu tahun lalu meskipun belum full tapi kita sudah mulai melakukan pemberangkatan ibadah haji. Saya rasa pemerintah sudah melakukan beberapa langkah-langkah berdasarkan pengalaman beberapa tahun sebelumnya ya, tentunya sebelum pandemi. Oke. Hanya saja mungkin yang membedakan terkait dengan layanan kesehatan atau mungkin ada persyaratan khusus yang dikeluarkan ya nanti ya oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi ya. Oke. Perlu diketahui saat ini memang masa transisi ya dari pandemi ke endemi. Ya memang belum 100%. Tapi insya Allah langkah-langkah itu tidak menjadi kendala karena dilihat sekarang saya pantau hampir setiap minggu ya saya juga setiap bulan ke Arab Saudi memantau umroh ini sudah seperti haji karena penuhnya. Oh baik, oke. Nah bagi jemaah yang Penuhnya sekarang. tidak memiliki kebetulan begitu ya, tidak memiliki dana untuk melakukan penambahan terkait dengan adanya kebijakan ini, apa yang harus mereka lakukan Pak Farid? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji. Kita akan lihat pergerakannya dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Ya, 2015 lalu tercatat 33,9 juta, kemudian 2016 naik 34,64 juta, kemudian di tahun 2017 34,8 juta, dan terus naik hingga 2023 diputuskan sekitar 49,8 juta rupiah. Meskipun ini ada biaya yang disampaikan ataupun ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, jadi nilainya menjadi 49, kalau sebenarnya adalah di 90 juta rupiah. Baik, dari sisi penambahan bayar biaya haji, ini juga perlu dicermati. Untuk yang jemaah lunas tahun 2023 ada 106.590 jemaah, ada penambahan sekitar 23.500.000. Kemudian untuk jemaah lunas di tahun 2022 9.864 jemaah, ada penambahan 9,4 juta rupiah. Sementara untuk yang lunas 2020-2021 ada 84.609 jemaah, itu tidak ada penambahan bayar biaya haji. Untuk dana yang tadi tidak ditarik begitu ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Farid Aljawi. Dan selanjutnya untuk kuota haji tahun 2023 Indonesia itu dapat berapa sih?
Ya, ada 221.000 jemaah ataupun kuota haji yang diberikan. Kemudian Bangladesh 127.000, Malaysia 31.600, Kuwait 8.000 dan Palestina 6.600. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri. Ya, Pak Farid, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, lantas bagaimana tanggapan, kemudian juga jemaah haji yang tidak mampu, tadi sempat yang tertunda begitu, yang tidak mampu melunasi penambahan biaya haji ini? Baik, mengenai jamaah haji yang tidak mampu, ya, memang perlu peran pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, terutama KBIH atau kelompok bimbingan ibadah haji yang menyelenggarakan mengedukasi kepada jamaah agar mereka bisa maksimal ya melunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi menurut saya kalau sampai dia tidak bisa melunasi ya tentu mereka tidak bisa berangkat. Namun sangat disayangkan kalau mereka tidak bisa berangkat tahun ini karena memang kuota ini sangat terbatas dan kuota ini dinanti-nanti oleh semuanya. Perlu edukasi yang baik ya kan secara persuasif kepada masyarakat agar waktu yang mepet ini bisa melunasi secara maksimal. Itu memang menjadi permasalahan kalau kita ini terlalu mepet memberikan pengumuman, maka kita memberikan saran kepada pemerintah untuk tahun depan ya sosialisasinya harus lebih awal ya kepada masyarakat. Karena ini kan waktunya tinggal 3 bulan, mungkin 6 bulan atau 8 bulan sehingga masyarakat bisa bersiap-siap ya menghadapi pelunasan ibadah haji ini. Begitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya penambahan biaya tadi, adakah juga ini seiring dengan peningkatan pelayanan juga bagi jemaah haji yang berangkat untuk ke Tanah Suci? Tentu berdasarkan statement Pak Menteri Agama bahwasannya tidak menurunkan pelayanan. Namun kita menyikapi karena jamaah haji mayoritas ini usianya tua, di atas 65 tahun, tentu yang menjadi prioritas adalah jamaah haji manula. Prioritas apa? Prioritas pelayanannya. Ya. Di mana? Di Arab Saudi. Okay. Karena jangan sampai mereka berangkat ke sana ya, tidak mendapatkan manfaat secara ibadah karena pelayanan tidak maksimal. Yeah. Terutama adalah bimbingan. Yang kedua ya tentang makanan. Mungkin makanan orang tua sama makanan yang muda-muda ini berbeda. Tidak modelnya tidak begitu banyak, tapi memenuhi kebutuhan para manula tersebut. Kemungkinan juga harganya lebih murah. Nanti pemerintah bisa atur ya kan subsidi itu walaupun nilainya tidak signifikan. Ya. Baik, kita tahu Kemenak juga tengah mengkaji kemungkinan adanya setoran awal nih. Kalau saya sempat baca-baca beberapa waktu lalu begitu. Anda melihat bagaimana? Ada yang 25 juta, 30 juta. Nah yang ideal seperti apa sih? Apakah setoran awal ini juga menjadi suatu langkah yang harus segera dilakukan kaitannya dengan untuk penyelenggaraan ibadah haji ataupun dana yang akan disediakan ataupun disiapkan oleh calon jemaah misalnya? Tentu setoran awal ini menjadi penting. Tadi saya katakan ya kan kalau memang ini haji setahun sekali ya memang harus disiapkan lebih awal. Baik dari segi sosialisasinya kepada masyarakat, dari segi kajiannya di dalam DPR itu sendiri, Komisi 8 dan juga di dalam internal BPKH. Sehingga masyarakat sudah bisa memprediksi 6 bulan sebelumnya atau 7 bulan sebelumnya berapa yang mereka harus lunasin. Berapa ya nanti setoran awal. Tentang kenaikan setoran awal menurut saya adalah hal yang wajar. Nah, saya menyikapi ya tentang visi Saudi di 2030. Yang mana mereka harus 30 juta ya, orang masuk ke Arab Saudi. Saat ini baru masuk ke Saudi kurang lebih ya 12 sampai 13 juta. Ya tentu itu didominasi oleh umroh dan haji ya sekitar umroh 12 juta, haji baru 5,5 juta. Okay. Kalau targetnya dia 30 juta akan ada kenaikan ya sekitar 4 kali lipat. Nah, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bernegosiasi dalam rangka menaikkan jumlah kuotanya Indonesia. Ya misalnya menjadi 500.000 ya atau menjadi 700.000 sehingga dari 5,2 juta jamaah antri yang ada di Indonesia ini bisa menekan angka antriannya. Yang tadi 10 tahun bisa berkurang menjadi 20 tahun atau 15 tahun begitu. Oke. Itu dia peluang yang menarik yang harus solusi yang memang
Ya, halo? Ya, Itu Pak Mas Farid. Pras. Nampaknya pemirsa ada sedikit gangguan dari sinyal komunikasi. Pak Farid masih bisa mendengar suara saya, Pak? Saya mendengar Pak Oke. Pras. Mungkin bisa diulang kembali sedikit, Pak, jawabannya tadi sempat terputus. Iya, jadi tentang visi Saudi 2030 ya, tentunya ini perlu kita siapi ya, perlu kita sikapi ya agar kita bisa bernegosiasi untuk menambah kuota yang dari Indonesia. Misalnya kita minta naikkan kuota menjadi 500.000 Oke. atau berapa ya sesuai dengan kesepakatan. Ini akan mengurangi antrian ya, yang jumlahnya mencapai 30 tahun. Oh, Kalau masyarakat store 5 juta, masyarakat store 30 juta, ya. terus antrinya 30 tahun, ini juga membuat masyarakat juga mungkin berpikir begitu. Nah, ini skema ini memang harus disiapkan lebih awal begitu. Baik, nah posisi ataupun peran Ampuri sendiri begitu untuk terutama bagi jemaah ataupun yang mereka biasa menggunakan Ampuri begitu untuk jasa perjalanan haji maupun umroh, bagaimana sosialisasi edukasi yang sudah disampaikan ke mereka? Jadi Ampuri ya kita masuk di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ya tentang pelaksanaan haji khusus yang jumlahnya 8%. Oke. Jadi dari 221.000 jamaah haji 8% adalah haji khusus. Yang mereka bayarnya juga tidak setorannya tidak dengan Ya. rupiah, tapi dengan US dollar yang juga setor kepada BPKH, sehingga ya kami memang tidak begitu berpengaruh. Tapi kami ya mempunyai peran ya memberikan masukan kepada pemerintah untuk bersama-sama menjaga penyelenggaraan ibadah haji ini agar lebih baik. Oke. Karena di luar menjalankan ibadah haji, kami juga menyelenggarakan ibadah umroh yang jumlahnya lebih besar dan itu hampir setiap hari berangkat. Ya, dari Indonesia, dari Jakarta mungkin satu hari bisa 3.000 atau 4.000 orang Oke. yang berangkat umroh melalui penyelenggara ibadah umroh yang SK-nya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sehingga kita benar-benar memahami karena kita hubungannya langsung dengan pengusaha Saudi terkait dengan pengelolaan ibadah umroh dan haji. Oke. Gitu. Ya, Pak Farid, terakhir harapan Anda terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 seperti apa? Harapannya di tahun 2023 dan ke depan, yang pertama adalah sinkronisasi kebijakan antar kementerian Oke. tentang pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Karena ibadah umroh dan haji ini sudah menjadi sebuah industri. Bisa dibayangkan kalau satu orang umroh ya kan setorannya 30 juta, saat ini sudah 1,5 juta umroh, ya sudah di atas 45 triliun uang yang dikelola. Tentu ini melibatkan berbagai kementerian. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama. Kalau kebijakannya bisa sinkron, bisa simpel, pengelolaan ini bisa lebih baik. Dan masyarakat diuntungkan, pemerintah juga diuntungkan. Biar bagaimanapun ya harus ada pemeran pemerintah. Sehingga pemerintah harus bisa menelurkan kebijakan ya, tentunya masukan dari beberapa stakeholder agar masyarakat ini bisa lebih nyaman ya dalam rangkaian ibadah. Itu dia. Yang paling diutamakan adalah memang masyarakat dalam beribadah ke tanah suci, baik yang pergi haji maupun umroh ya. Sehingga tadi memang sinkronisasi diharapkan bisa segera terwujud dan adanya integrasi juga begitu ya antar pemangku kepentingan. Baik Pak Farid, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Farid. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Farid Aljawi, Sekjen DPP Ampuri. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.